Bagaimana membangun bisnis laundry, posisinya di komplek, dan jalannya ditutup gerbangnya, portalnya ditutup sewaktu-waktu. Karena biasanya di Apik Management itu sangat anti ya, buka di dalam rumah, di area perumahan, kalau bisa sih di ruko atau di gerbang dan sebagainya. Bagaimana kondisinya laundrynya? Kalau banyak yang nanya kemarin terkait, bisa nggak sih di Apik Management itu kalau saya mesinnya ambil di tempat lain, cuman ngambil manajemennya dia. Pink Laundry ini fokusnya mau ke premium satuan ya berarti. Betul. Ya. Makanya posisinya ada di belakang. Tapi itu tadi, ini hybrid juga teman-teman. Jadi ini laundry hybrid, tapi emang tampilannya kelihatan untuk premium laundry. Nah, emang harga jual untuk laundry kiloannya emang lumayan. Nanti kita bahas lumayannya itu berapa. Laundry Fans Indonesia, jumpa lagi dengan saya Apik Primadia. Teman-teman, saya masih ada di Bekasi dan datang lagi ke salah satu laundry alumni kelas FBL dan Daily Laundry Operation by Apik Academy. Dan sekarang laundrynya posisinya yang menarik adalah di samping rumahnya, teman-teman. Di samping rumahnya. Dan saya hujan-hujan ini di syuting. Bagaimana membangun bisnis laundry yang berdekatan dengan rumah dan posisinya di komplek dan jalannya ditutup gerbangnya, portalnya ditutup sewaktu-waktu. Seperti apa bisnis laundrynya, omsetnya seperti apa, dan sketchy apa laundry ini? Ayo masuk, semakin deras. Nah, wih, wangi sekali. Nah, selamat siang dan sore. Selamat siang dan sore. Gimana? Apa kabar? Baik, sehat. Alhamdulillah. Makasih banyak Pak udah mampir. Siap, keren. Pink Laundry. Pink Laundry. Nah, Pink Laundry. PPPP. Nah, teman-teman, inilah Pink Laundry yang ada di Bekasi ya? Betul, Bekasi. Oke, posisinya di Bekasi dan lokasinya lumayan. Kita kalau pakai Google Map diputer-puter. Padahal tinggal lurus saja ke sini, ternyata harus puter dulu gerbangnya. Betul ya? Itulah gunanya ada pick up delivery, Pak. Wah, siap, langsung serius banget. Nah, karena udah ada di depan layar, boleh kenalan diri aja, silakan. Monggo, silakan. Halo, nama saya Nindi, owner Pink Laundry. Siap, keren, semangat sekali. Inilah ownernya Pink Laundry. Semuanya sebab pink, harusnya PINK ya. Ini pink. Pink. Nah, ini warnanya juga pink. Keren, catchy sekali. Dan menariknya adalah mungkin banyak teman-teman yang bertanya di sana, kenapa sih bukanya kok di rumah, di komplek? Karena biasanya di Apik Management itu sangat anti ya, buka di dalam rumah, di area perumahan, kalau bisa sih di ruko atau di gerbang dan sebagainya. Kenapa di sini? Karena saya tuh ibu rumah tangga ya Pak. Siap, karena saya ibu rumah tangga, kebetulan juga semuanya apa-apa sendiri, suami kerjanya jauh, jadi gimana kita bisa tetap ngurus anak tapi juga jalanin bisnis. Makanya kita keputusannya dari dulu kita bangun di sebelah rumah persis. Jadilah di dalam komplek gitu. Okay. Dan pertimbangannya udah tahu ya kalau pertimbangannya udah tahu. Makanya kita juga lagi gencerin di pick up delivery-nya sih Pak, dan marketing, Google review, semua lagi kita pelan-pelan lagi terus kita kontrol terus biar naik. Amin. Amin. Emang bukanya dari kapan sih? Juli tanggal 5. Oke, tanggal 5 Juli 2025. Oke, ini berarti November ya. Bagaimana kondisinya laundrynya? Oke kah? Alhamdulillah. Omset sih masih standar ya Pak. Standar ya teman-teman. Standar ya. Tapi progresnya sih yang saya lihat orang tuh udah mulai, karena saya di sini memang jualnya kita fokusnya premium ya Pak. Maksudnya kita fokusnya memang ngejual kualitas. Karena dari SOP Apik Manajemen sendiri kan udah bagus banget ya SOP-nya. Kita ngikutin benar-benar sesuai itu. Kita lagi pelan-pelan menjelaskan lah marketing ke edukasi customer nih bahwa apa yang kita jual di sini itu memang premium. Jadi insya Allah kita usahakan apabila masuk sini akan kita kasih yang terbaik gitu. Walaupun di dalam tapi worth it. Keren. Dari tampilannya emang udah menunjukkan bahwa kualitasnya premium. Tadi saya udah ngobrol-ngobrol dengan Bu Nindi, termasuk dulu pas beliau di kelas FBL, DLO, itu kita udah nanya-nanya. Dan beliau pengen meyakinkan ke kita, boleh ya Pak, boleh ya. Padahal kita enggak loh ya. Betul. Saya tetap yakin harus bisa ya Pak. Ya sudah, karena memang kita dari manajemen cuman memberikan arahan dan evaluasi.
analisanya akan seperti apa, ya beliau udah tahu lah resikonya seperti apa. Seperti yang disampaikan Bu Nindi tadi bahwa memang beliau targetnya progres, jadi memang berprogres. Ada prosesnya peningkatan pelan-pelan. Karena kalau tiba-tiba langsung rame, ya nanti karyawannya kaget ya. Betul. Seperti itu ya. Nggak siap juga ya Pak ya. Siap juga ya. Karyawannya berapa kemarin awalnya? Awal tuh kita dari 5, sekarang tinggal 3. Seneng banget. Karena kita jaga kualitas Oke, ya Pak. siap. Gitu. Maksudnya karena kita melihat ada beberapa yang visi misinya nggak sama lah sama kita gitu. Jadi daripada kita bikin customer jadi komplain atau tidak sesuai dengan ekspektasi mereka, mendingan saya mau nggak mau saya jelasin saya juga baik-baik, saya jelasin bahwa ini saya nggak bisa mempertahankan karena memang ini saya harus menjaga nama baik kualitas ini. Siap. Oke, kita review sebentar untuk ruangannya. Ini ukuran berapa, Bu Nindi? Ukurannya? Nah, ini nggak hafal kan? Kita ngitungin kita hitung begini aja ya Pak. 5,5 lah, nggak baca ya. 5 kali 4, 20 ya. 2 koma lah. 2 koma teman-teman. Jadi lebar ini sekitar hampir 3 meter. Jadi 2 koma sekian sampai ke belakang. Ya nanti ngikutin rumah deh. Kira-kira belakang. Nah belakang itu sebenarnya 20 Pak, tapi ini mungkin karena ada sisa berapa. Ada space ya untuk mobil atau motor bisa diatur. Betul. Oke. Di samping juga bisa parkir. Ya sih. Luas. Ya saking nggak ada dua arah ini. Karena mobilnya nggak bisa lewat dari sana. Gitu mentok. Ya. Terus ini ada daftar harga di sini keren. Terus raknya bisa kelihatan ini sepatu-sepatu, tas. Wah keren sekali. Bisa dilihat teman-teman. Nah kualitasnya emang lihat guys. Keren. Alhamdulillah satuannya. Keren. Iya, kiloannya juga keren. Kiloannya apa ini? Setrika wangi. Wih, nih jadi nggak cuci setrika teman-teman. Ini setrika doang. Ya. Setrika wangi. Keren. Pink Laundry. Ada brandingnya kan. Pemilihan warnanya ini yang desain siapa ini? Saya dan suami. Warna-warna juga sama pemilihannya. Sebenarnya karena perempuan, jadi saya pilihnya biar nuansanya perempuan yang apik kan jadi bawa apik. Perempuan yang bersih, wangi. Jadi kita pengennya nuansanya tuh pink krem gitu. Kita sebagai pelanggan lagi duduk di sini nyaman sekali. Tempat duduk nunggunya oke. Terus di situ ada membership dan ini meja terimanya, kasirnya. Kalau satuan banyak ini agak tinggi harusnya. Oh iya siap. Agak tinggi jadi mejanya agak lebar. Timbangannya ya paling agak digeser atau disembunyiin aja. Lihat baju, jadi kalau ada lampu di sini langsung kelihatan. Kalau ini terlalu pendek nih, terlalu endong. Kalau ini cocok untuk timbangan cocok, tapi kalau untuk meja ngelihat baju yang mau dimasukkan atau mungkin yang mau diambil memang agak tinggi. Di atas juga karena ruangannya kecil, jadi dimanfaatkan semua teman-teman raknya sampai ke atas. Ini juga bisa jadi inspirasi bagi teman-teman yang memang tempatnya terbatas. Terus ini ada dispenser, biasanya dispenser untuk deterjen, bukan deterjen kan? Enggak, jadi kalau customer ada yang menunggu, bisa minum gratis. Wah siap. Oke, di sini ada gambar saya ternyata. Betul sekali. Keren. Ini beliau ikut kelas dari Laundry Operation, Fundamental Business Laundry, pendampingan Apik Management, banyak sertifikatnya. Tapi timnya oke kan? Sudah training juga, saya juga karena rumahnya di sebelah. Kebetulan kan tadi kan, karena kebetulan sebelah, jadi saya bisa kontrol terus sih Pak itulah. Bu Nindi ini kan beli mesinnya terpisah dengan manajemen ya. Jadi teman-teman kalau banyak yang nanya kemarin terkait bisa nggak sih di Apik Management itu kalau saya mesinnya ambil di tempat lain, cuman ngambil manajemennya dia. Nah ini Bu Nindi salah satu mitra kita dari manajemen. Beliau juga udah ikut kelas juga FBL maupun DLO dari Apik Academy. Tapi beliau juga ikut untuk mengambil Apik Management ya, untuk pendampingan. Nah pada waktu sudah dapat mesin, instalasi dan sebagainya, kenapa kok harus ambil manajemen juga Bu? Karena saya merasa perlu belajar sih Pak. Karena sayanya tuh harus tahu nih gimana, karena kan sebelumnya saya udah ada pengalaman kayak bisnis lain, kayak F&B, franchise gitu, apa yang lain-lain. Terus kayak ada yang pernah jadi investor juga, hanya menaruh uang gitulah, terus kayak dilepas aja gitu. Dan itu nggak dapet gitu, saya tuh nggak ngerti tiba-tiba uangnya udah nggak ada, tiba-tiba ini kok nggak rugi aja gitu. Nah ini saya dan suami tuh juga jadi belajar, kayaknya kita mesti bener-bener nyemplung deh dari nol, karena ketika kita ngejalanin bisnis itu nggak mungkin
tergantung sama karyawan 100% gitu. Kita nggak tahu apa yang terjadi gitu kan. Jadi kalau misalkan ada apa-apa tuh kita bisa handle sendiri gitu sih. Nah dari Apik ini tuh saya belajar banyak banget sih Pak. Maksudnya dari sesuai dengan inilah dari semua, dari spotting, dari daily-nya gimana, dari fundamental bisnisnya gimana. Itu semua benar-benar dipelajarin di situ. Dan lebih enaknya lagi, di sana pun kita ketemu orang-orang dari bisnis yang laundry yang bahkan dari luar kota, dari Makassar, dari Lampung. Saya ngobrol sharing tuh banyak banget ilmunya juga. Jadi semakin semangat sih Pak. Siap. Kayak banyak yang positif bisa gitu. Semangat banget, keren. Harus semangat. Dulu ikut FBL batch berapa, Bu Nindi? FBL batch 20. Oh, batch 20. Teman-teman batch 20. Nah, boleh komen di bawah ini. Nanti ramekan ya. Terus DLO-nya batch? 13. 13. Nah, udah ikut FBL, DLO. Terus private udah ikut juga? Private class spotting ikut. Spotting ikut. Private terus, basic shoes and apparel ikut. Oh, makanya stroller ada, sepatu betul, ada. semua ada. Tinggal gimana karpet sih Pak yang karpet yang belum. Kesannya gimana kesannya? Setelah ikut beberapa kelas itu boleh disampaikan, mungkin banyak yang penasaran. Banyak ya. Banyak banget sih yang dipelajarin yang saya kayak ternyata harus sedetail ini ya, dari barang yang bahan ini harus pakai chemical ini. Setelah itu juga ada chemical tambahannya gitu. Sepatu juga berbeda. Bahkan sampai kayak hal-hal kecil yang kayak yang nggak kita anggap sepele lah ya sebenarnya itu kan, bahkan dari hitung-hitungannya pun, hitung-hitungan sampai yang terkecil. Kita diajarin semua. Betul. Silahkan masuk. Oke. Nah, ini di area apa ini Bu Nindi? Di area laundry room. Laundry room. Ini adalah mesin-mesin. Betul. LG Giant Max. Ada 5 stack, 5 washer, 5 dryer, komersial mesin semuanya. Dan Pinky lagi. Semuanya Pinky. Konsisten sekali Pinky semuanya. Sebenarnya ada banyak warna, tapi saya ambilnya pink doang. Iya, pink. Bisa ya milih pink doang? Enggak ya? Bisa. Enggak, yang lain ada disimpan. Udah enggak disimpan pakai. Keren, karena mungkin mau syuting ya. Oh enggak juga sih. Ini ada bekasnya ini. Oke, ini keren. Tampilannya ada 5 stack yang selama ini yang kita tahu di YouTube-nya Apik Primadia. Itu mesinnya ada di depan. Nah ini ada di belakang nih, nggak ditunjukin mesinnya. Ditunjukin kok, ini ada kaca terbuka. Oh iya, siapa sih yang lihat di sini? Saya waktu datang ke summit yang tahun lalu berarti ya, kebetulan summit kemarin kan nggak bisa datang gitu. Saya konsultasi sama langsung kepada Kota Laundry. Kebetulan ini saya fans berat Kota Laundry. Kota Laundry. Hadirin, Mas Alvaro. Siap. Saya dan suami adalah fans berat. Jadi kayak maksudnya kita ngelihat dari sana sih. Ke summit saya kenalan, saya coba tanya ini kira-kira baiknya gimana ya taruh mesinnya yang bisa tetap menarik dan emang nyaman gitu. Ya kurang lebih masukannya nggak, kata mereka sih kita udah kasih mapnya lah, ibaratnya rencana desainnya. Kata mereka sih ya oke kok, nggak apa-apa gitu, karena kita juga mikirin space ini kan ya Pak ya, untuk gimana caranya karyawan bisa tetap nyuci sambil orang lewat gitu. Dan di depan juga kalau orang, karena kan kita juga ada self service ya, jadi orang ada self service? Ada. Lewatnya belakang apa depan? Depan dong. Oke. Jadi lewat situ nanti ruang tunggunya juga nyaman gitu. Kalau misalkan mau self service bisa. Kebetulan kita di hari Kamis tuh ada self service free minum. Oh, air putih? Tidak, oh, bukan. Soft drink dong. Soft drink. Iya, beda kalau itu kan setiap hari ada. Iya. Kalau minuman yang tadi setiap hari ada. Ini hari Kamis nih, kita self service gitu. Ayo self service yang datang. Mungkin yang bisa saya simpulkan adalah karena memang Pink Laundry ini fokusnya mau ke premium satuan ya berarti. Betul. Ya. Makanya posisinya ada di belakang. Tapi itu tadi, ini hybrid juga teman-teman. Jadi ini laundry hybrid, tapi memang tampilannya kelihatan untuk premium laundry. Nah, emang harga jual untuk laundry kiloannya memang lumayan. Nanti kita bahas lumayannya itu berapa. Dan tadi yang menarik adalah sampai memperhatikan space ini, mesin ke arah jalan ini. Kita coba buka ya. Nah, ini kan kalau ada pintu, ini udah berapa senti ini kemakan? Ini sudah ada sekitar 50-60 senti ini kemakan. Perancangannya oke. LG komersial, sponsornya LG komersial. Terus ini area untuk packing di sini. Packing, lipat. Rapi sekali. Setrika di mana setrika? Di atas. Oh, setrika di atas. Teman-teman bisa nonton nanti setrikanya di atas seperti apa ya. Oke.
Kita lihat yang di bawah dulu, ini ada vertical steamer. Terus ini ada yang baru masuk nota berapa. Nanti kalau sehari bisa masuk 100 nota, ya kayaknya penuh ini. Amin. Nggak muat. Amin. Keren. Terus ini meja untuk lipat. Lipat. Jadi kalau self service lipatnya di sini. Lipat, iya betul. Di situ biasanya kita packingnya di sini sih kalau Oke. lipat. Nah ini juga Wah, ini ada tasnya kelebihan. keren. Oh, ini saya lihat-lihat tas nih. Ini bahannya apa ini? Bahannya bukan spon-bon, teman-teman. Ini apa? Belacu. Ini untuk saya beli di Goni, karung goni gitu ya. Jadi aman sih Pak kalau masuk mesin Dicuci cuci. nggak apa-apa ya? Betul. Ini ukuran untuk berapa kilo ini? 10. Oh, 10 kilo ya? Saya tanya sih waktu pesan 10 maksimal. Wih, keren. Ini dikasih atau beli? Kasih. Kalau gitu. Oh, dikasih. Itulah kita jual kualitas. Makanya nggak kaleng-kaleng harga jual laundrynya murah mahal. Terus ini area tim ada di sini semua. Nah, kan mau kemana itu? Gak usah kemana-mana, di sini aja. Kok pada ngumpet sih? Nggak, iya. Tunjukkan muka kalian Iya, ya. coba. Ini Joget-jogetnya gimana? Seru sekali ya. Ini deterjen semuanya. Dispenser ada semua, chemical, cleaning. Nah, ini sepatu udah selesai. Tadi pas saya kesini lagi di treatment sepatunya, keren. Ini kita juga nyiapin tempat transit sih. Oke. Kayak maksudnya kalau cuci satuan, kalau bersih kan kita nggak langsung di packing ya Pak. Maksudnya kita siapin digantung di sini emang daerah bersih sih. Jadi kita dari tempat laundrynya sendiri aja udah kita jaga kebersihannya karena kita jaga kualitas si barang tersebut kan. Jangan sampai tempatnya tuh kotor. Makanya saya jaga banget sih. Ini ownernya sudah menjamin karena beliau rumahnya di sebelah. Iya. Jadi controllingnya gampang. Betul. Jadi secerewet apa beliau nanti untuk ngatur timnya. Aman, ownernya aman? Galak nggak? Masa sih? Masa? Oh ya, TOP katanya, TOP katanya. Coba sini. Gimana? Kerja di sini enak nggak? Alhamdulillah enak banget. Masa gara-gara ada bosnya? Aku ngumpet dulu ya. Sebelumnya pernah kerja di mana? Ibu rumah tangga sih, Ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga juga? Bukan. Baru pertama kerja? Baru lulus? Baru sekolah. Oke. Terus diajarin cuci sepatu baru di sini atau sebelumnya udah? Baru pertama kali segini. Oke. Terus akhirnya tahu ya cara Tahu cuci sepatu. sporting. Oke. Ya. Cuci sendiri nanti di rumah, sepatu di rumah ya? Iya. Siap. Iya. Oke, terima kasih. Semangat terus, terima kasih. Yang penting udah masuk di sini. Nah, sekarang kita mau nanya ke Bu Nindi terkait harga jual nih. Harga jual. Saya juga kaget teman-teman. Setahu saya Bekasi ini, ya mohon maaf, marketnya banyak kelas C. Harga jualnya ya 6.000, 7.000, bahkan kemarin sempat saya dengar dari salah satu mitra kita itu masih ada yang 3.000. Itu pun cuci setrika, bukan cuci lipat. Nah, teman-teman, di sini cuci setrika wangi, cuci setrika laundry kiloan, harganya 9.000. 2 hari lagi. Kalau 1 hari 12.000, 6 jam 16.000. Wih, ini udah kayak di Jakarta. Ini kayak harganya less worry. 12.000. Masa sih Pak? Iya. Nah, sekarang udah naik sih. Udah naik kan? Udah naik. Ini 9.000 2 hari, minimal 5 kilo. Terus cuci lipatnya adalah 7.000 dan 8.000, 6 jam dan 2 jam. Setrika aja, jadi di sini ada setrika aja. Jadi teman-teman kalau males habis nyuci, males setrika, boleh bawa ke sini. Nah, ini ada setrika saja. 9.000 1 hari, 8.000 2 hari per kilogram. Cuci aja laundry self-service juga ada nih, per 7 kilo ada 10.000. Wah, ini murah nih. Kalau ada waktu untuk nyuci sendiri. Nah, ini penentuan harga jualnya gimana, Bu Nini? Sebelumnya sih dari daerah sini sebenarnya sudah ada yang harga segitu ya Pak. Oke. Tapi karena kenapa saya berani ngasih harga segitu, balik lagi ke tadi sih Pak, kualitas ya. Saya insya Allah berusaha semaksimal mungkin. Oke. Karena memang kita dari, tadi kan kita udah belajar di training Apik, sudah belajar standar bahannya, treatmentnya yang seperti ini harus apa, seperti ini harus apa. Jadi maksudnya kita di sini memang memberikan, insya Allah berusaha memberikan yang kualitas yang sempurna sih, pengennya gitu, biar mau ngejual itu. Makanya harga jualnya agak tinggi, karena memang sebenarnya pengen menyampaikan pesan bahwa di sini yang diunggulkan adalah kualitasnya, begitu ya? Betul. Tergantung teman-teman nanti yang nonton ya. Karena tadi saya udah nyampaikan ke beliau, ini targetnya mau omsetnya segera naik. Untuk penetrasi pasarnya apakah memang bisa langsung tercapai di angka sekian, atau memang berprogres. Beliau milih progres, katanya sama suaminya kita udah sepakat progres aja deh. Kayaknya setahun 2 tahun masih aman lah, kita toh nggak nyewa katanya. Tapi ingat ya, nggak nyewa pun tetap dihitung. Ini dihitung sebagai biaya sewa, ini harus dihitung. Karena apakah bisnis ini menghasilkan profit,
menguntungkan, ideal atau tidak, salah satunya kita juga harus jangan tidak menghitung sewa tempat, tetap harus hitung. Karena suatu saat pada waktu kita penambahan titik, pengembangan cabang, multiply, ya kita kan punya acuan, oh sewa tempat sekian nih yang layak dan sebagainya. Dan kita tadi lihat di Instagramnya, di sosial medianya memang lumayan bagus, sudah kerjasama dengan Ayu Bekasi, Enjoy Bekasi ya? Ya, Enjoy Bekasi, Rekomendasi Bekasi. Nah itu ternyata ada impact-nya ya? Ada Nambah banget. Pernah datang ada beberapa yang emang itu self-service, gitu. ada yang dari hotel. Karena tadi kita kan belajar dari Apik juga ya, ada Google reviewnya, harus jalan segala macam itu. Jadi kita tetap ada lah itu semua dari Instagram, dari Google review. Orang mungkin ngeliat dari situ ya Pak, karena nyari mungkin laundry Bekasi gitu. Kebetulan ada yang dari hotel, ada yang kesini, ada yang udah jadi member juga dari hotel. Memang mungkin dia tinggalnya di apartemen ya. Kebetulan apartemen Pakuwon situ ada beberapa yang ke kita. Jadi emang pelan-pelan saja. Siap. Jadi konten pun tetap jalan ya. Konten jalan, semua jalan. Dan sekarang kontennya kayaknya bagus terus ya, keren ya? Insya Allah, amin. Keren. Karena sama Cimera. Oh, pakai Cimera, sama dong. Iya. Cimera, oke. Itu kita juga nanya. Saya kan tanya juga sama Kota Laundry kan, ini pakai vendor apa? Mereka bilang dari awal, kita pakai vendor kalau awal, masih pakai vendor kok coba cari-cari aja gitu. Akhirnya dapatkan dari Apik, kita tanya yang UMKM, ada yang UMKM, ada yang harga UMKM. Jadi ya udah kita langsung deal di situ. Ya. Untuk mengembangkan konsep bisnis di sini, di tempat yang kompleks seperti ini, memang resikonya adalah bagaimana orang biar kenal tempat ini. Jadi apa yang kita targetkan termasuk tadi mesinnya ada 5 stack, biasanya kan kita menghitung 1 stack mesin sama dengan 10 juta rupiah. Jadi kalau 5 stack targetnya harusnya 50 juta rupiah untuk per bulan. Nah, target beliau katanya 1 juta aja lah, oke lah katanya per hari 1 juta maksudnya. Mudah-mudahan ini panen untuk menerima cucian yang banyak dari pelanggan sekitar maupun daerah-daerah Bekasi karena melihat kontennya yang luar biasa. Amin. Gitu ya. Terima kasih Ibu Nindi sharingnya yang luar biasa terkait bisnis laundry yang buka di kompleks samping rumahnya. Teman-teman harus lihat bahwa ini keren. Jadi emang nggak boleh biasa-biasa aja. Biar apa? Biar orang yakin bahwa ini profesional. Karena biasanya kalau mentang-mentang bukanya di rumah, ya biasa-biasa aja. Gak pakai seragam, pakai daster doang misalnya. Terus ya seadanya lah kayak di rumahan, ya jangan. Jadi teman-teman juga harus bisa memantaskan diri kepada pelanggannya. Dan sebelum kita tutup, ada yang mau disampaikan Bu Nindi untuk teman-teman yang nonton, silahkan. Pokoknya yang emang lagi mau buka laundry ya, terutama saya sih rekomendasiin banget ya untuk belajar di Apik Management karena itu banyak banget ilmu yang dipelajarin. Untuk persiapan kita pegangan kita pas opening sampai ngejalaninnya pun itu kita semua diajarin. Bahkan sampai saya selesai pun kita masih bisa sharing terus, kita masih bisa bertanya dan emang jawabannya juga nggak cepet Pak. Saya senang banget karena saya orangnya butuh yang satset gitu kan. Jadi emang saya senang banget di situ. Kalau yang memang lokasi dan lain-lain itu kembali ke masing-masing ya. Itu targetnya seperti apa gitu. Semangat kerjanya semuanya. Semangat dari omset. Semua kliennya Apik Management pasti akan masuk di Apik Community. Jadi akan bertemu dengan ratusan bahkan mungkin 1000-an pengusaha laundry seluruh Indonesia. Mudah-mudahan itu juga bermanfaat ya. Kita ada wadah fasilitas Apik Community. Terus kita juga ada after sales bagi Apik Management. Klien-kliennya juga bisa ngobrol dengan after sales seperti Bu Nindi sampaikan. Semoga teman-teman juga dapat banyak insight dari sharing hari ini. Sebelum kita tutup, kita ada kenang-kenangan dari Unilever. Apakah masih pakai produk Unilever? Pakai dong. Ternyata masih pakai. Kita masih pakai Rinsomatic ini. Ini. Super Pro atau Rinso. Ini dong, kualitas nomor 1. Asik. Oke, ada lagi dari Resik Supermarket Laundry. Ini dapat WMC, washing machine cleaner. Sama voucher untuk belanja 200.000. Seneng banget aku ibu-ibu ini. Terima kasih Pak Apik. Sama-sama. Jadi teman-teman kalau memang mau belanja, nggak perlu repot-repot datang ke Resik Supermarket Laundry karena sekarang udah ada mobile delivery maksudnya. Terima kasih teman-teman karena ini terlalu seru di sini. Kita akan ngobrol lagi, diskusi lagi. Teman-teman kalau ada pertanyaan, saran boleh komen di bawah ini. Saya Apik Primadia undur diri. Saya Nindi. Sampai jumpa lagi. Terima kasih. Terima kasih.